الحمد لله القائل في كتابه الكريم فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين أشهد أن لا إله إلا الله العليم الحكيم وأشهد أن محمد رسول الله الذي جاءنا بالحق المبين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون Al-ayah Sadaqallahul Azim. Sidang Jumat yang senantiasa mengharap rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala, sekurang-kurangnya ada dua kepercayaan yang patut kita kembangkan dalam diri kita, khususnya dalam menghadapi wabah yang sampai hari ini belum selesai. Kepercayaan pertama, ini sekurang-kurangnya ada tiga hal. Pertama, kepercayaan terhadap penemuan-penemuan yang bersifat saintifik. Artinya hasil analisis para ahli tentang COVID, tentang wabah, tentang virus, patut kita apresiasi sebaik-baiknya. Karena pada prinsipnya setiap penemuan ilmiah pada dasarnya juga dilandaskan pada pendekatan saintifik yang harus objektif, rasional. Isu-isu yang berkembang di masyarakat tentang bagaimana menyikapi kondisi virus ini beragam. Karena memang penemuan saintifik itu sehebat apapun tetap masih dalam kondisi relatif. Kenapa relatif? Karena itu dalam batas-batas pikiran umat manusia. Yang di berbagai sisi ada dimensi-dimensi keterbatasan. Seperti sekarang dianjurkan untuk bagaimana menjaga kesehatan dengan makan minum yang penuh nutrisi, bervitamin, makan teratur, istirahat teratur, kerja juga teratur. Saya kira ini adalah produk-produk saintifik yang tidak perlu kita ragukan dari aspek-aspek kepercayaan yang kita miliki itu. Yang kedua, kepercayaan itu juga berdimensi empirik, pengalaman para mitra. Ketika para mitra telah dilanda virus itu, sehingga para mitra yang telah dilanda itu berucap dengan sejumlah pengalaman yang dialami, terutama bagi mereka yang bisa segar kembali dan sehat kembali. Bahkan bagi mereka yang sudah tutup usia karena gara-gara corona itu,
Itu pun menjadi catatan penting bagi kita, bahwa satu demi satu teman-teman kita, termasuk keluarga besar kampus UIN ini, telah menghadap Allah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi madkhalahum. Semoga segala amal ibadah perjuangannya diterima di sisi Allah dan menjadi orang yang ditempatkan dengan penuh rahmat dan ridhonya. Yang ketiga, kepercayaan yang harus kita bangun itu berkaitan dengan kebijakan-kebijakan, dalam hal ini pemerintah yang berkuasa. Anjuran tentang bermacam-macam tidak perlu kita sia-siakan dan patut kita apresiasi dalam batas-batas kita. Apalagi menghadapi kerumunan itu, jumlah orang yang banyak yang tidak jelas tujuannya. Ini menjadi perdebatan, masuk masjid ini masuk ke kerumunan atau tidak. Persepsi itu silakan berkembang, tetapi jangan berakibat kemudian saling menyalahkan di antara kita. Ada kebijakan pemerintah yang barangkali ini perlu dukungan banyak pihak. Apa artinya gembar-gembor Covid, gembar-gembor masker, menjaga jarak, menjaga kerumunan, dan macam-macam itu, kalau pemerintah juga tidak pernah berpikir untuk bagaimana mencukupi masyarakat ini? Karena makan minum yang bergizi, yang penuh nutrisi itu butuh masukan dan butuh biaya yang tidak sedikit. Di rumah sakit butuh fasilitas. Di rumah-rumah orang berisoman itu butuh fasilitas. Dan ini juga menjadi persoalan kontroversial antara kepentingan ekonomi di satu sisi dan kepentingan kesehatan masyarakat di pihak lain. Bagaimana mengkompromikan itu? Itu adalah sudah kewenangan wilayah kebijakan pemerintah, termasuk lembaga-lembaga yang ada di bawah naungan pemerintah ini, termasuk kampus kita. Maka kecerdasan pihak kampus untuk terus melakukan pendekatan-pendekatan bagaimana kebijakan itu diambil supaya tidak terlalu banyak mengambil resiko. Jadi wilayah diskusi kita, dan itu harus melahirkan sebuah kebijakan yang sangat bijaksana. Ini dari pendekatan kepercayaan. Tetapi yang lebih penting bagi kita, kepercayaan itu harus dikembangkan menjadi kepercayaan kedua. Apa? Menjadi keyakinan. Keyakinan itu pasti berkaitan dengan kualitas keberagamaan kita. Untuk kepercayaan seperti tadi, orang boleh ragu, orang boleh berdiskusi, orang bisa berdebat, orang bisa melakukan seminar, simposium, atau apapun namanya. Tetapi kalau sudah urusan keyakinan, di mana kepercayaan ditarik lagi ke atas menjadi sebuah keimanan, yang syarat di situ adalah keyakinan, yang syarat di situ adalah akidah, kita tidak boleh ragu-ragu. Kita yakin dan kita iman kepada Allah. Allah itu zat yang tidak pernah diam. Dalam ayat kursi yang selalu kita wiridkan, la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Walaupun kita sering ngantuk, padahal Allah tidak pernah ngantuk. Kita sering lalai, padahal Allah tidak pernah lalai dan memperhatikan gerak-gerik kita. Fi kulli yaumin huwa fi sya'nin. Dalam Ar-Rahman, bahwa Allah zat yang selalu kreatif, menciptakan apa saja yang belum tercipta. Wa ya'lamu ma la ta'lamun. Kita yakini ini.
Maka kalau corona itu kita yakini sebagai makhluk Allah, bahkan saya sering memaparkan dalam tulisan singkat, tidak ada bedanya angin yang sudah menjadi utusan Allah, malaikat yang menjadi utusan Allah, atau makhluk-makhluk hidup lainnya adalah membawa risalah Allah. Bahkan syaitan pun dalam Al-Quran, inna arsalna syayatin, sesungguhnya kami telah mengutus setan. Berarti setan itu juga utusan Allah. Hanya terlalu ekstrim kalau kita katakan setan Rasul Allah, yang fungsi eksistensinya jelas. Para nabi utusan Allah untuk menyelamatkan umat manusia. Setan membawa misi untuk menjelakakan umat manusia. Makanya ketika setan protes kepada Allah, bagaimana aku bisa tunduk kepada manusia, padahal manusia terbuat dari tanah, sedangkan aku terbuat dari api. Akhirnya diberi tangguh, fanzirni ila yaumi ba'atsun, aku beri tangguh, tolong ya Allah, aku beri tangguh sampai manusia itu bangkit. Bangkit ini bukan hanya menunggu hari kiamat, tetapi bagaimana kita membangkitkan kesadaran agar setan itu sudah tidak mampu lagi menggoda kita. Seringkali kita menerjemahkan yaumul asr itu sampai nanti hari dibangkitkan secara keseluruhan, padahal setan itu memberikan isyarat, aku akan menggoda dia sampai dia bangkit kesadarannya. Keyakinan inilah yang kita pegang di saat-saat Allah banyak memberikan ujian pada kita. Tawaran-tawaran Allah sangat banyak. Sering-seringlah beristighfar, munajat, berdoa, syukur nikmat. Salat ditingkatkan, bukan hanya gerak-geriknya tapi kualitasnya, tingkat kekhusyuannya, sehingga salat itu menjadi salat yang fungsional. Bukan salat yang sahun, tapi salat yang khasyi'un, salat yang fungsional untuk mengontrol diri kita, tidak terlibat dalam proyek-proyek fahisyah dan munkarat. Hal-hal lain banyak Allah memberikan isyarat kepada kita, banyak berdoa. Walillahil asmaul husna fad'u biha. Coba sebut kita, sebut nama Allah sebanyak-banyak oleh kita, bukan hanya sekedar untuk jadi wirid. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, dan seterusnya. Hafal kita semua 99 itu. Yang lebih indah, bagaimana mengimplementasikan al-asmaul husna dalam batas-batas kehidupan kita. Kalau Allah menciptakan hujan misalnya, manusia membuat payung. Allah menciptakan suasana dingin, manusia bikin mantel. Allah menciptakan biji-biji besi, manusia bikin nuklir, bikin macam-macam alat-alat produk yang berdasarkan pendekatan-pendekatan ilmiah atau saintifik tadi. Kalau yang tadi kepercayaan yang kita sebutkan, silakan orang bisa ragu, tapi soal keyakinan tidak perlu kita ragu-ragu di situ. Mintalah kepada Allah agar kita segera diselamatkan dari wabah yang selalu ganas menyerang kita semua. Mudah-mudahan utusan Allah itu segera kembali kepada Allah. Tetapi Allah akan mengingatkan bahwa sepanjang manusia lengah dan tidak sadar kepada Allah, Allah akan terus memberikan ujian-ujian yang sangat berat. Itulah sebabnya kita dituntut untuk menjaga, memelihara diri kita sebagaimana At-Tahrim yang dibacakan tadi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Imam Syafi'i mengomentari bahwa jika ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu ditujukan kepada orang beriman, tunggulah kehancuran bagi orang yang beriman manakala tidak mendengar dan tidak mengikuti seruan itu. Apa seruan di situ? Qu anfusakum, pelihara dan jagalah dirimu.
wa ahlikum, dan keluargamu, nara, dari kehidupan api neraka. Dirimu kita jaga dengan dua kepercayaan tadi, dan satu kepercayaan yang harus kita tumbuhkan adalah keyakinan keimanan. Yang kedua, tentu saja dari aspek-aspek keluarga kita, termasuk keluarga besar kampus ini. Alhamdulillah, kita menyaksikan Bapak Rektor kemarin telah memimpin doa bersama. Saya kira ini bentuk kepedulian, di mana keresahan masyarakat karena tekanan-tekanan suara sirine mobil yang lalu lalang setiap hari, apalagi mereka yang rumahnya di pinggir-pinggir jalan raya, seperti teror yang menekan, apalagi di saat keluarga sedang ada dihinggapi gejala-gejala itu. Teror tidak mesti dilakukan oleh isu-isu. Teror yang paling berat manakala sudah menjadi aturan. Banyak orang yang lebih takut kepada aturan prokesnya ketimbang coronanya. Takut disuntik, dipaksa untuk disuntik. Ngambil KTP harus ada vaksin, ngambil keterangan dari desa harus ada bukti vaksin. Sungguh ini menjadi teror bagi kita. Pengertian teror tidak mesti ditujukan kepada pemikiran-pemikiran yang menyimpang, tetapi juga teror akan lebih bahaya ketika sudah menjadi aturan. Itulah sebabnya membuat aturan perlu analisis untung rugi bagi kemaslahatan umat. Demikian renungan Jumat hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim wadzukurkum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu wal ghafurur rahim. Hamdan lillah, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma adfa'anna al bala wal ghala wal waba wal fahsya wal munkar wal fitnati wat ta'un was sadaid al marid wal qurana wal mihan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadza Indonesia khassah wa min buldanil muslimin 'ammah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum.